Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Katakan sama-sama dengan saya, taat. Katakan sama-sama, taat. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Kalau kuncinya cuma mati, Yesus dicambukin sampai mati, Yesus ditusuk, Yesus ditombak, Yesus ketiban salibnya, otaknya pecah, mati juga kok. Kenapa harus salib? Tidak ada kuasa dalam kematian dan kebangkitan Kristus tanpa salib. Kenapa harus salib? Karena itu kehendak Bapaknya. Betul? Lah kalau yang penting Yesus mati, kepalanya dipancung kek, mau dia ditinju, mau dia digebukin, mau dia dicambuk sampai mati. Tapi masalahnya bukan masalah mati dan bangkitnya. The cross. Why? Kunci kemenangannya. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Roh Kudus gak bikin kita perform. You need power. Yes. Ada buah yang keluar dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang dilihat oleh Tuhan dan yang diminta, obedience. Obey. There is power in obedience. Yang mengerti katakan amin. Ada kuasa di dalam ketaatan, saudara. Makanya ada ayat yang berkata seperti ini. Rohnya yang membangkitkan dia dari antara orang. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau dia dibangkitkan? Dibangkitkan. Roh Kudus tidak bisa membangkitkan sesuatu yang belum pernah mati. Kenapa gak ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita? Kenapa gak ada manifestasi kuasa Allah? Karena kita gak pernah mati. Kuasa kebangkitan hanya dialami orang-orang yang mati. Kalau gak pernah mati, Roh Kudus gak ada di situ. Makanya dia bilang tiap hari sangkal diri, pikul salib ikut aku. Saudara dan saya bisa pikul salib bukan untuk diselamatkan. Salib yang membawa keselamatan cuma satu pribadi yang bisa pikul, namanya Yesus Kristus. Saudara dan saya disuruh pikul salib bukan untuk diselamatkan. Kita pikul salib karena sudah diselamatkan. Kenapa harus pikul salib? Supaya disempurnakan dan dimuliakan dengan Dia.